Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang perubahan wujud. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pernahkah kalian melihat es batu yang mencair? Coba kalian perhatikan, saat esnya mulai mencair. Namun, apakah kalian pernah berpikir, mengapa ya jika es batu tersebut dibiarkan di ruang terbuka, lama-kelamaan akan mencair? Jadi, itu merupakan salah satu proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair atau biasa disebut dengan mencair. Untuk lebih mengetahui apa saja perubahan wujud benda itu, yuk kita simak bersama video pembelajaran kali ini tentang perubahan wujud benda beserta dengan contohnya. Tentunya kalian pasti pernah mengalami peristiwa perubahan wujud benda. Peristiwa perubahan wujud benda ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali perubahan wujud benda yang kita alami, baik perubahan wujud benda yang terlihat maupun tidak terlihat. Tahukah kalian apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari yang sebelumnya. Baik itu ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat benda yang terdiri dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, benda padat. Benda padat adalah bentuk wujud benda yang memiliki wujud padat dengan massa dan menempati sebuah ruang atau berada pada volume tertentu. Benda padat memiliki sifat-sifat seperti berikut. Pertama, memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu. Bahkan, cenderung sama meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda sekalipun. Yang kedua, untuk merubah bentuk benda padat biasanya memerlukan proses yang lumayan lama dengan berbagai macam effort seperti memukul, menekan, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak mudah berubah wujud. Untuk contoh dari benda padat yaitu batu, kayu, meja, kursi, buku, dan lain sebagainya. Yang kedua, benda cair. Benda cair adalah benda yang sifat dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Benda cair memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, bentuknya tidak tetap dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya. Yang kedua, bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat dari yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah karena adanya hukum gravitasi. Yang ketiga, benda cair dapat meresap pada celah-celah kecil atau pori-pori suatu permukaan seperti tanah, kertas, tisu, kain, spons, dan sebagainya. Yang keempat, memiliki tekanan untuk menuju ke segala arah. Contoh dari benda cair yaitu air minum, minyak goreng, susu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, benda gas. Benda gas merupakan bentuk dan wujud zat yang memiliki volume serta bentuk yang dapat berubah-ubah sesuai wadahnya, meskipun sulit dilihat dengan mata telanjang manusia. Benda gas memiliki sifat-sifat seperti berikut. Pertama, memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah yang menampungnya. Dan yang kedua, memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Untuk contoh dari benda gas yaitu uap air, uap nasi, asap, dan lain sebagainya. Apakah kalian pernah berpikir mengapa perubahan benda itu dapat terjadi? Perubahan wujud benda terjadi karena adanya perubahan suhu atau perubahan tekanan pada benda tersebut. Ketika suhu atau tekanan berubah, benda dapat berubah wujud dan bentuknya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan perubahan wujud benda saat memerlukan kalor. Yang pertama, benda padat ke cair disebut mencair. Benda cair ke gas disebut menguap. Dan benda padat ke gas disebut menyumblim. Di sebelahnya ada perubahan wujud benda saat melepaskan kalor. Yang pertama, benda cair ke padat disebut membeku. Benda gas ke cair disebut mengembun. Dan yang terakhir, benda gas ke padat disebut mengkristal. Oke, sekarang kita akan mempelajari materi tentang perubahan wujud benda. Yang pertama, membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Untuk contoh perubahan wujud zat membeku yaitu
Air mineral yang dimasukkan ke dalam kulkas atau ke dalam freezer dan didiamkan selama beberapa jam, maka secara otomatis air tersebut akan mengeras dan membeku menjadi es batu. Yang kedua, mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Untuk contoh perubahan wujud zat mencair yaitu seperti es krim yang dibiarkan lama-kelamaan akan mencair. Kemudian es batu ketika dibiarkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan juga akan mencair. Dan mentega yang dipanaskan di atas kompor juga akan mencair. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Untuk contoh perubahan wujud zat menguap yaitu ketika kita menjemur baju atau pakaian dan terkena panas sinar matahari. Air di dalam pakaian akan menguap menjadi uap air karena sinar matahari yang panas. Lalu, ketika kita merebus air hingga mendidih dan akan mengeluarkan uap-uap air. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Untuk contoh perubahan wujud zat mengembun yaitu ketika es batu dimasukkan ke dalam gelas, lama-kelamaan akan muncul butiran-butiran air pada bagian luar gelas. Lalu ketika udara dingin di pagi hari, yang menyebabkan munculnya titik-titik air atau embun yang menempel pada daun. Yang kelima, menyumblim. Menyumblim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas. Untuk contoh perubahan wujud zat menyumblim yaitu kapur barus yang dibiarkan di dalam lemari pakaian atau kamar mandi, maka lama-kelamaan akan habis. Dan juga pengharum ruangan jika dibiarkan di ruang terbuka, maka lama-kelamaan akan habis juga terkena udara. Dan yang keenam, mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Untuk contoh perubahan wujud zat mengkristal yaitu air laut yang menjadi garam, lalu uap air yang menjadi salju. Itulah beberapa paparan materi terkait dengan perubahan wujud. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.